أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Saiful Mu'raj. Di video kali ini kita akan membaca sebuah kitab usul fiqih karangan Syekh Muhammad Khudhari Baik rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita bisa memahami kaidah usul fiqih. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhan seluruh sekalian alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga rahmat dan kesejahteraan selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya serta sahabatnya sekalian. Muqaddimatun tarikhiyatun li usulil fiqhi. Inilah pengantar sejarah tentang usul fiqih. Baik, kita baca penjelasan tentang sejarah daripada usul fiqih, ilmu usul fiqih. Apa kata beliau? Inna syari'atal islamiyyata allati balagat ilaina biwasitati khatamir rusuli Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam asasuhal Qur'anul Karim. Sesungguhnya syariah Islam yang sampai kepada kita dengan wasilah penutup dari para rasul, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah, asasnya adalah Al-Qur'an. Pokok utamanya adalah Al-Qur'anul Karim. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته قولا وفعلا يعضد كل منهما الآخر. وقد بينه dan sungguh telah menjelaskan akan Al-Quranul Karim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Quranul Karim bisunnatihi dengan sunnahnya, qaulan baik sunnahnya berupa sabda beliau, wa fi'lan atau perbuatan beliau. Ya'dudu kullun minhumal akhar, yang saling menunjang setiap satu dari keduanya itu akan yang lain. Fasara kullun minal kitabi was sunnati aslan fid dini. Maka jadilah setiap daripada Al-Qur'an dan sunnah itu menjadi pokok fid din, di dalam agama. Tasbutu bihil ahkamus syar'iyyatu, di mana tetaplah dengan itu, dengan asal itu hukum-hukum agama. Wa ilaihima yarju'ul mujtahiduna fil istinbati, dan kepada keduanya, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah itu, para mujtahid, para ahli agama, para ulama mujtahid itu mengembalikan hukum itu di dalam pengambilan dalilnya. Walamma sabata inda a'immatil muslimin annal ahkam asy-syar'iyyah allati qadha biha syari'u mu'allalatun bi awsafin tarji'u ila masalihil ummah tafarra'a 'anil kitabi was sunnati aslun salisun wa huwa al-qiyas.
dan tetela sabata telah menjadi satu ketetapan inda a'immatil muslimin pada kalangan ulama-ulama daripada orang-orang Islam, orang Muslim, bahwasannya hukum-hukum agama itu, ya, hukum-hukum agama yang ditetapkan oleh syariat itu beralasan, ya, bertujuan dengan sifat-sifat yang mana sifat itu kembali kepada kemaslahatan umat. Jadi sebetulnya kata ulama, kalau dilihat ya dari semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang diperintahkan dalam agama itu dikarenakan kebaikan untuk umat, dan yang dilarang dikarenakan di dalamnya itu ada keburukan untuk umat. Tafarru'a 'anil kitabi was sunnah, maka tercabanglah daripada apa yang ada daripada kitabullah yakni Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, aslun salisun, yaitulah pokok yang ketiga, wa huwal qiyasu, yaitulah qiyas. Ya, jadi karena ya kalau dilihat daripada Al-Quran dan sunnah itu semuanya untuk kebaikan, tujuannya adalah kebaikan, ya maka itu tetaplah qiyas. Ya, qiyas ini adalah analogi di mana apa yang sama dengan Al-Quran dan sunnah itulah yang kita jadikan patokan landasan hukum untuk menyamakan hukumnya. Begitu. Wa idza 'allala syari'u hukman bi'illatin aw istanbatat tilka al-'illatu bil ijtihadi alhaqu ma lam yunass 'alayhi bima nassa 'alayhi mata wujidat fihi tilka al-'illatu li'annahum ya'tabaruha manatal hukmi. Wa idza 'allala syari'u, maka apabila memiliki alasan oleh syarak akan hukum dengan satu alasan atau mengambil satu pengambilan hukum dengan alasan tersebut, ya dengan ijtihad, berdasarkan ijtihad, maka mereka ikutkan, mereka masukkan sesuatu yang tidak ada nasnya dengan apa yang ada nasnya. Jadi mulailah para mujtahid itu ya menganalogikan, mencari kesamaan atau perbedaan, menyamakan yang sama dan membedakan yang beda pada nas yang tidak, pada sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya. Apabila didapati padanya ilat tersebut. Kenapa li'annahum, oleh karena mereka i'tabaruha manatul hukmi, karena mereka itu mengibaratkan atau menganggap bahwa ilat itu adalah bagian pula daripada hukum untuk menentukan hukum. Summa sabata indahum, kemudian telah menjadi satu ketetapan pula bagi mereka, annal mujtahidina minal ummati, bahwasanya para mujtahid daripada umat Islam, maksumuna, mereka itu dilindungi, minal khata'i, daripada kesalahan. Idza tafaqat, apabila mereka bersepakat, kalimatuhum, pada pendapat mereka, ala hukmin, atas satu hukum, mustafadin, yang diambil minal kitabi aw sunnati, daripada kitab Al-Quran dan sunnah, atau qiyasin, atau dari qiyas. Fasabata lahum aslun rabi'un wa huwal ijma'u, maka tetaplah bagi mereka pokok yang keempat, yaitulah ijma'. Jadi ketika para ulama itu telah beristihad dengan cara qiyas, dengan cara menganalogikan antara Al-Quran dan sunnah, kemudian berlogika, ya dikembalikan kepada kemaslahatan umat, begitu. Kemudian mereka bersepakat ya dalam satu pendapat hukum yang diambil dari memahami kitab dan sunnah dengan kias itu, maka dari itu muncullah pokok yang keempat, yaitulah ijma'. Fasarat adillatul ahkami arba'atun, maka jadilah dalil-dalil hukum agama kita itu, agama Islam, arba'atun, empat. Apa saja? Al-kitabu, pertama Al-Quran, was sunnatu, kedua sunnah, wal qiyasu, yang ketiga kias, yakni analogi, ya, wal ijma'u, dan yang keempat adalah kesepakatan ulama atau konsensus ulama. Wahia, dan keempat itu, tarju'u inda tahqiq, sebetulnya kembali secara hakikat, ila aslaini, kepada dua pokok, wahuma al-kitabu was sunnatu, keduanya itu ialah Al-Quran dan sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi sahabat semua,
Jadi kita mengetahui bahwasanya pokok agama, hukum-hukum agama dalam kitab-kitab fikih itu bersumber dari 4 perkara. Pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Dan apabila tidak ada nas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya masuklah asal yang ketiga, yaitulah qiyas. Qiyas itu adalah usaha ya para mujtahid untuk ya menentukan suatu hukum dari sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang ada nasnya, dengan melihat kepada illatnya, melihat kepada alasannya. Apakah sama ada di dalam Al-Quran? Apakah di dalam Al-Quran itu dengan alasan apabila di dalam Al-Quran itu hal tersebut ya mengandung alasan yang wajib, maka sesuatu yang tidak ada nasnya itu menjadi wajib. Apabila sunnah menjadi sunnah, apabila haram menjadi haram, dengan memandang kepada sesuatu yang secara analogi adalah ada kesamaan daripada alasan di dalam Al-Quran dan sunnah. Itulah qiyas. Kemudian ketika qiyas itu telah disepakati oleh para ulama bahwasanya sesuatu ini hukumnya adalah wajib misalkan, ini adalah sunnah misalkan, ini adalah mubah, ini adalah makruh, ini adalah haram, kemudian terjadi suatu kesepakatan atas pendapat ini, maka terciptalah pokok yang keempat yang dinamakan ijma. Nah, pada hakikatnya 4 ini adalah bersumber dari 2, yaitulah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, cukup sekian di video kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami semua. Kita akan membaca lanjutan daripada pembahasan usul fikih ini pada video yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.